Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansir Eskom. Saya di sini sebagai peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 10 kelompok 1 dengan NDH saya 07. Di sini saya akan memaparkan tugas yaitu analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi Permata Komputer Ahli Pertama, yaitu yang dibuat oleh Muhammad Ansari, saya sendiri. Next. Jadi tugas Jabatan Nasional Prakom itu diatur dalam Aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Komputer. Untuk uraian kegiatan tugas Jabatan Nasional Penata Komputer, kegiatan keahlian sesuai jenjang jabatan ditetapkan dalam butir-butir kegiatan sebagai berikut. Kebetulan penata komputer ahli pertama saya itu totalnya ada 64 butir. Dari ke-64 butir ini, saya memilih 5 isu yang berdasarkan tupoksi saya. Yang pertama ada belum optimalnya pengelola permintaan dan pelayanan teknologi informasi. Yang kedua, belum optimalnya melakukan validasi kebutuhan informasi. Yang ketiga, belum optimalnya melakukan backup atau pemulihan data. Yang keempat, belum optimalnya dalam menyiapkan peralatan video conference, streaming, monitoring peralatan berupa audio, video, dan perangkat jaringan, serta mengatur layout. Yang kelima, belum optimalnya menyusun dokumentasi pengembangan sistem informasi. Nah, dari kelima isu tersebut, saya menggunakan metode APKL untuk tapisan isunya. Yang mungkin APKL saya jelaskan sedikit mungkinnya itu eh, A-nya itu adalah aktual, P-nya itu penting, K-nya itu kemungkinan, L-nya itu layak. Mungkin aktual itu seberapa nyata dan sedang terjadi isu tersebut saat ini. Kalau P itu penting, seberapa penting dampaknya terhadap organisasi itu. Kemungkinan tadi, ya, kalau K itu kemungkinan, seberapa besar kemungkinan isu tersebut dapat diselesaikan. L itu layak, seberapa layak isu tersebut ditangani dengan sumber daya yang ada. Nah, kalau dari sisi penilaiannya, 1 sampai 5 itu dari sangat rendah, 1, dan sangat tinggi itu 5. Kebetulan saya di sini sudah menilai beberapa isu, yaitu 5 isu tadi. Untuk yang tiga besar dulu ya, tiga besar itu berada di belum optimal. Nomor 2, belum optimalnya melakukan validasi kebutuhan informasi. A-nya ada 3, P-nya 4, K-nya 3, L-nya 3. Jadi totalnya ada 13 dan dia berada di ranking 3. Yang kedua, belum optimalnya menyusun dokumentasi pengembangan sistem informasi. Yang mana di sini aktualnya ada 4, pentingnya ada 4, kemungkinannya ada 3, layaknya ada 4. Totalnya ada 15 dan dia berada di peringkat 2. Oke, yang terakhir ada belum optimalnya pengelola permintaan dan layanan teknologi informasi. Nah, aktualnya ada 4, pentingnya ada 5, kemungkinannya ada 4, dan layaknya ada 4. Totalnya ada 17 dan dia berada di ranking 1, yang mana di sini ranking 1 ini sangat urgensi ya. Oke, jadi saya ambil tiga besar, itu saya tapis lagi dengan isu menggunakan metode USG. Nah, USG itu apa? U-nya itu urgensi, S-nya itu serius, G-nya itu grow. Yang mana di sini saya ambil dari tiga besar tersebut, saya tapis lagi, saya hitung lagi bagaimana eh, be- urgensinya, seberapa urgensi tersebut. Jadi saya hitung, kebetulan di posisi yang 3 ada di nomor 2 belum optimalnya melakukan validasi kebutuhan informasi. Urgensinya ada 3, seriusnya ada 3, grow-nya ada 3, totalnya 9 berada di ranking 3. Yang kedua ada di nomor 5 tadi. Nah, saya tarik ke sini tadi kan.
Belum optimalnya menyusun dokumentasi pengembangan sistem informasi. U-nya ada 3, S-nya ada 4, G-nya ada 3, totalnya ada 10. Nah, jadi dia berada di ranking 2. Yang terakhir yaitu belum optimal mengelola permintaan dan layanan teknologi informasi. U-nya ada 4, S-nya 4, G-nya 4, totalnya ada 12. Dia berada di ranking 1. Nah, betapa urgensinya isu ini. Selanjutnya, di sini saya menggunakan lagi analisis masalah dengan metode fishbone diagram, yang mana di situ sebagai kepala ikannya saya menaruh isu yang paling ranking 1 ini tadi. Nah, di kepala ikannya itu belum optimalnya pengelola permintaan dan layanan teknologi informasi. Terus hal ini dibagi menjadi 4 lagi. Ada material, mesin, sama metodenya. Jadi pada material tersebut, di situ tidak tersedianya formulir prompt digitalnya. Selanjutnya pada bagian manusianya, SDM-nya, kurangnya kesadaran pentingnya dokumentasi layanan. Yang ketiga, itu ada pada bagian mesin. Belum digunakan tools seperti Google Form atau Excel, mungkin masih manual di sana. Metodenya di sana tidak ada SOP atau alur kerja TI tersebut. Jadi itu analisis masalah dengan Fishbone. Selanjutnya, alternatif pemecahan masalahnya. Oke, jadi saya di sini bikin tabel. Eh, Masalah utamanya yang tadi, yang dikepalikan tadi, belum optimalnya mengelola permintaan dan layanan teknologi informasi. Pada kolom akar masalahnya itu ada 4 yang di belakang fishbone tadi. Kurangnya kesadaran pentingnya dokumentasi layanan, tidak adanya SOP atau alur kerja layanan TI, tidak tersedianya formulir atau form digital. Selanjutnya belum digunakan tools seperti Google Form atau Excel. Jadi di sini ada alternatif pemecahan masalah. Nah, pada kurangnya kesadaran pentingnya dokumentasi layanan, alternatif pemecahan masalahnya itu yaitu melakukan sosialisasi atau briefing internal kepada pegawai terkait pentingnya penyatatan setiap permintaan layanan TI agar dapat ditindaklanjuti secara terselusur dan terdokumentasi. Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi informal atau grup WhatsApp. Yang kedua, tidak ada SOP atau alur kerja layanan TI, menyusun standar operasional prosedur atau SOP sederhana terkait tata cara permintaan dan pelayanan layanan TI. SOP ini dapat dibuat dalam bentuk dokumen dan disosialisasikan secara internal agar kesamaan sepemahaman. Yang ketiga, tidak tersedianya formulir form digital. Alternatif pemasarannya itu menyediakan formulir layanan TI menggunakan media sederhana seperti Microsoft Excel atau Google Form untuk mempermudah pegawai dalam menyampaikan permintaan layanan secara formal dan terdokumentasi. Yang terakhir, belum digunakannya tools seperti Google Form atau Excel. Mengimplementasikan gangguan Google Form atau Excel online sebagai sistem pencatatan permintaan layanan yang bisa diakses oleh semua pegawai. Form itu dilengkapi kolom jenis permintaan, nama pemohon, waktu permintaan, dan status permintaan, begitu contohnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilap saya mohon maaf. Apabila saya salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.